Halo teman-teman, jumpa lagi. Ini adalah video lanjutan dari Shot Killer. Banyak pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya adalah mengenai skema. Sebenarnya skema bisa dilihat pada postingan komunitas. Nah, seperti ini. Ini adalah skemanya, nanti tinggal klik gambarnya. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu alat on off seperti ini. Bisa juga menggunakan secara langsung alias teknik tutul-tutul seperti yang ada di video saya yang ini. Nanti juga di akhir video saya akan jelaskan sedikit mengenai skema ini. Oke, jadi seperti yang saya katakan, saya tidak akan menggunakan alat ini on off atau lato-lato. Dan kebetulan juga alat saya ini rusak, mungkin karena salah plus minus. Jadi saya menggunakan ini adalah power supply fix. Ini tegangannya sekitaran 70 volt. Ini hanya rakitan juga ya, sudah lama tersimpan di gudang. Nah, ini hanya bekas boxnya dari stafol dan trafonya dari bekas tape kompo. Dan ini hanya seperti ini, sederhana saja. Ini tegangannya 70 volt. 69,6 70 ya, 70,2. Oke, di sini ada ini bekas cut kiri kanan dan shot kiri kanan ya. Ini habis bekas cut di kiri, beberapa bulan kembali lagi ya. Sekarang kanannya juga shot. Jadi sekarang saya akan mengukurnya dulu. Oke guys, saya ini yang sebelah kanan ini. Ini CKV B2 sama CKV 2. Ini ya, ini jalurnya. Itu shot sebesar 302 ohm. Sebelahnya CKV B1, CKV 1. Ini tidak shot, aman. CKV 1, CKV B1 aman. Kita pindah yang sebelah kiri nih. CKV 1 sama CKV B1 aman. Selanjutnya kita pindah ke CKV 2, CKV B2. Ini shot sebesar 480 ohm atau 0,480 kilo ohm. Jadi kiri kanan shot di CKV 2, CKV B2. Nah, saya mau tembak pakai ini. Nah, kita lihat ampernya. Ampernya kita perhatikan sewaktu tembak. Jadi langsung saja saya tutul-tutul seperti ini nanti. Ini saya hanya lilitkan pada ujung probe avometer. Geser dulu kebetulan probe avometer saya sudah modif pakai jarum. Nah, seperti ini. Sebelah juga positifnya ya. 70 volt. Kemudian saya langsung tutul-tutul seperti ini nanti. Yang mana plus yang mana minus itu sebenarnya sama saja,
mau plus 11 ini atau plus sebelah kanan atau kiri sama saja. Cuma saya karena kebiasaan minusnya sebelah kiri, jadi saya pakai minus sebelah kiri. Terus jadi nanti ini posisinya gini. Nah ini kita perhatikan ampernya, yaitu yang warna biru ini. Jika dia ampernya naik, artinya masih short. Tapi kalau ampernya sudah 0,00 seperti ini, berarti sudah putus jalur yang kita tembak. Tapi kalau masih ada 0,04 misalnya atau 0,02, berarti masih jalurnya masih short. Oke, langsung saja seperti ini tadi ya. Oke, ini CKV 2, CKVB 2. Oh, tidak naik ampernya. Mungkin sudah langsung putus. Saya coba lagi. Ya, tetap tidak naik ampernya. Oke, kita pindah dulu ke sebelah kiri. Oke, coba kita ukur dulu resistansinya. Normal ini power supply-nya. Ke resistansinya. Nol. Oh, salah. Ini berarti 480 ohm. Sebelah kanannya, nah ini sudah tidak short lagi. Sudah tidak short. Ini sudah tidak short. Sudah putus berarti tadi ya, sewaktu saya tembak tadi. Nah ini sebelah kanan baru satu kali total saja langsung sembuh nih. Langsung hilang shotnya. Langsung hilang shotnya yang sebelah kanan. Langsung hilang shotnya yang sebelah kanan, sudah hilang. Tapi yang sebelah kiri ini masih ada. Ini yang tinggal yang kiri 480 ohm. Coba. Ini trafonya 10 ampere. Nah, teman-teman lihat yang display warna biru. Ketika saya totalkan naik 0,132 ampere, lalu 0,00. Nah, itu ketika ampernya naik 0,132 berarti masih short, dan ketika sudah 0,00 artinya sudah tidak short. Coba kita ukur resistansinya. Nah, sudah tidak short lagi ya teman-teman. Sudah tidak resistansinya sudah tidak terbaca. Artinya sudah tidak short. Langsung hilang shortnya. Oke. Oke, saya sambung lagi. Saya sambung kembali ini yang sudah diikat.
Oke guys, saya coba sambung langsung. Oke, sudah tersambung. Dan kita coba. Nah, sudah muncul tulisan polytronnya. Dan hasilnya mulus ya. Hasilnya bagus, tidak mengecewakan. Oke, jadi kali ini berhasil. Nah, ada pertanyaan apakah semuanya berhasil? Jelas tidak semuanya berhasil. Nah, biasanya yang kita tembak itu, yang berhasil itu kalau yang shotnya di antara jalur atau di dalam gelas, tapi shotnya hanya tidak terlalu parah. Nah, seperti ini adalah jalur-jalur ke samping atau ke kuping. Kupingnya ini menggunakan sistem COG. Jadi jalurnya ke kuping, ke samping. Nah, biasanya di jalurnya itu ada shot, entah karena apa, tapi biasanya memang shot di jalur. Nah, itu kemungkinan besar akan berhasil. Dan apabila juga shotnya di dalam pixel tapi tidak parah, biasanya akan berhasil. Yang gagal itu biasanya kalau kena cairan, itu parah, parah shotnya, jadi ditembak pun tidak akan berhasil. Ada yang berhasil tapi butuh waktu lama, biasanya tembak dengan volt yang kecil sekitaran 30-40 volt atau bisa juga 60 volt dalam waktu yang agak lama, makanya menggunakan on off tadi atau lato-lato. Nah, itu 30 menit biasanya ditembak di situ, biasanya akan berhasil. Nah, tapi yang jelas tidak semuanya yang ditembak itu akan berhasil, tidak. Oke. Nah, perlu juga kita beritahu ke user sebelum tembak, apalagi dalam voltase yang agak tinggi di atas 100 volt. Jadi resikonya adalah muncul, kalau gagal akan muncul tompelan. Biasanya pikselnya di dalam sudah pecah. Jadi biasanya itu kalau ditembak menggunakan tegangan di atas 100 volt. Kalau sudah bandel artinya sudah susah untuk memutuskan shotnya, biasanya menggunakan di atas 100 volt, tapi itu sangat beresiko. Jadi saya tidak pernah gunakan sampai di atas, sampai 200 volt. Oke, jadi inilah hasilnya lumayan mulus. Nah, itu ya. Nah, ada garis 1, jadi kemungkinan itu yang membuat panelnya jadi short. Jadi kiri kanan sudah short. Oke guys, jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini gambaran jalurnya. Ini bagian kiri, bagian kanan ini tikon. Ini jalurnya tadi CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2. Jadi ini antara kiri dan kanan ini nyambung CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 itu nyambung sama sebelah kiri sama kanan nyambung, dan dia satu jalur ke IC SM ini, keluarannya dari IC SM. Nah, di sini kan ada test pointnya. Kita test point yang kita ukur itu hambatan antara CKV1, CKVB1, CKV2 dan CKVB2. Jadi karena ini belum diputus, jadi kita belum tahu kalau seandainya ini CKV1 dan CKVB2 itu short misalnya 1 kilo atau di bawah 1 kilo ohm. Nah, ini kita tidak tahu yang kiri atau yang kanan yang short.
Jadi kita akan di sini nanti kita akan cut. Oke, kita cut kiri dulu, misalnya cut, kita cut kiri. Nah, kemudian kita ukur lagi untuk resistansinya tadi yang short, CKV1 dan CKVB1 misalnya, atau CKV2 dan CKVB2. Kalau masih short artinya kita cut lagi sebelah kanan, kita cut lagi sebelah kanan, dan kita ukur pasti sudah tidak short. Jadi kemungkinan besar sebelah kanan yang short atau dua-duanya. Kita ukur lagi lah sudah. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Ini hasil cutnya kita tadi ya. Jadi kita ukur ini dan ini kan nyambung, ini nyambung, ini dan ini jalurnya nyambung, dan ini nyambung, dan ini nyambung. Nah, ini kita ukur resistansinya. Oh, ini short misal 1 kilo ohm, 1 kilo ohm short 1 kilo ohm misal ya, atau 2 kilo atau 10 kilo. Nah, di sini kita ukur lagi ini sama ini. Oh, ini katakanlah dia short juga, atau oh ini tidak short, atau yang sebelah sini yang short adalah ini sama ini. Nah, oke, bisa jadi ya. Jadi kiri kanan sudah short seperti video saya tadi, kiri kanan sudah short. Yang kiri shortnya CKV1 CKVB1, yang kanan shortnya CKV2 CKV2 CKVB2, misal seperti itu kayak tadi di video. Nah, jadi kita sini kita tembak. Kenapa harus diputus? Kalau tidak diputus, pas kita tembak jalurnya akan merusak IC-nya. Jadi kalau kita tembak tanpa memutus jalur, yang rusak adalah IC-nya nanti. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi langsung saja kita tembak di sini tegangan kiri atau kanan, positif negatif, yang mana kiri yang mana kanan itu sembarang saja, bisa kiri, bisa CKVB1 yang negatif atau CKVB2 yang negatif. Itu sembarang saja boleh, positif negatifnya terbalik tidak masalah. Jadi kita short ini, tak kita tembak ini sama ini, karena shortnya antara CKV1 dan CKVB1, jadi kita tembak. Hilang shortnya kita ukur lagi, hilang sudah shortnya, kita sambung. Nah, ini juga CKV, misal CKV2 dan CKVB2 yang short kita tembak. Selesai kita tembak, kita ukur lagi di sini, kita ukur. Nah, jalurnya sudah tidak short, kita sambung. Jadi kita sambung lagi, sambung. Kita sambung lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, setelah kita sambung, kita ukur sudah tidak short. Biasanya kalau di PCB seperti ini, ukuran resistansinya itu di atas 10 mega ohm. Dan kalau 10 mega ohm itu sudah normal. Setelah kita sambung ya kita tes. Nah, tapi kalau misalnya yang kanan saja yang sudah tidak short tapi kiri masih short, ya bisa saja kita tidak usah sambung yang kiri, tapi kita sambung yang kanan saja. Kalau ditanya banyak yang gagal, ya banyak juga. Yang gagal. Jadi tidak semua berhasil. Kadang juga shortnya antara, pernah juga dapat CKV1 dan CKV1, CKV2, CKVB1. Itu short semua, pernah dapat. Dan itu hasilnya gagal. Dan juga bisa juga di jalur-jalur yang lainnya di sebelahnya, shortnya dengan STVK.
Oke, jadi sekian teman-teman, semoga saja video saya ini bermanfaat untuk teman-teman teknisi.